Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan media tradisional dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini bahas dulu ya. Alfan Zaidana, Arya Haikal, Asyifatul Atila, Dwi Santika Herba, Natifah Rasyidana, Nanda Sarita, Muhammad Hafiz. Bagus ya, semuanya hari ini hadir pelajarannya. Jadi sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, alfabetnya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi materi kita pada hari ini adalah masuk kepada tentang sel hewan. Nah, jadi sebelum kita masuk membahas tentang organel-organel yang terdapat pada sel hewan, alangkah baiknya kita harus tahu dulu apa sih sel itu. Nah, di sini siapa yang sudah tahu apa itu sel? Siapa yang tadi malam belajar pasti sudah tahu ya apa itu sel? Iya, bagus. Jadi sel merupakan unit struktural ataupun unit fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, sel itu terbagi menjadi dua, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Nah, berhubung pada hari ini kita membahas tentang sel hewan dan sel hewan merupakan sel eukaryotik, nah jadi kita membahas sel eukaryotik terlebih dahulu. Kenapa sel hewan masuk kepada sel eukaryotik? Karena organel yang terdapat di dalam sel hewan sudah kompleks dan lebih sempurna dibandingkan dengan sel yang terdapat di dalam sel tumbuhan, dan juga terdapat banyak perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi sekarang kita masuk tentang organel-organel yang terdapat di dalam sel hewan. Yang pertama adalah membran plasma, yaitu membran plasma merupakan cairan yang meliputi seluruh sel. Kemudian ada nukleus. Nah, nukleus ini dibagi menjadi tiga, yaitu selaput membran, kromatin, dan nukleolus. Nah, selaput membran merupakan lapisan terluar yang terdapat pada nukleus. Kemudian ada kromatin adalah untai DNA yang berisi informasi genetik yang terdapat dari individu-individu. Kemudian yang terakhir adalah nukleolus. Nah, apakah nukleolus itu? Nukleolus merupakan anak inti yang berfungsi untuk memproduksi ribosom. Retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Nah, apa sih fungsi dari keduanya? Nah, fungsi dari retikulum endoplasma adalah yang kasar sebagai sintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai sintesis lipid, metabolisme protein, dan detoksifikasi racun. Ribosom. Nah, ribosom sangat berperan penting dalam sintesis protein ya. Dan ribosom itu terbagi menjadi dua, yaitu ribosom bebas dan ribosom terikat. Nah, ribosom bebas ini terletak di sitosol yang biasanya menghasilkan protein untuk keperluan sel itu sendiri. Sedangkan ribosom yang terikat terletak di retikulum endoplasma. Nah, protein yang biasanya dihasilkan adalah untuk enzim ataupun untuk struktural. Yang telah disintesis di dalam ribosom, kemudian protein tersebut akan menuju aparatus Golgi dalam bentuk kantung vesikal. Nah, kantung-kantung ini melalui jalur mikrotubulus menuju aparatus Golgi. Yang selanjutnya adalah lisosom. Nah, apa sih fungsi lisosom? Nah, fungsi lisosom itu sendiri sebagai alat untuk mencerna atau mendaur ulang makromolekul yang terdapat di dalam sel. Sentrosom. Nah, sentrosom itu sendiri terdiri dari 2 sentriol, dan setiap sentriol terdiri dari 9 set mikrotubulus. Nah, flagel ini berfungsi sebagai pergerakan sel, dan letak dari flagel ini berada menjulur keluar dari sel. Selanjutnya adalah mikrofili, yaitu merupakan eksistensi dari membran plasma untuk memperluas permukaan. Beberapa organ mempunyai mikrofili, misalnya organ pencernaan seperti usus dan ginjal. Kemudian yang terakhir adalah membran plasma, adalah bagian terluar dari sel yang terdiri dari fosfolipid ganda yang memiliki sifat semi permeabel. Baiklah, saya Siti Zura. Saya ingin melanjutkan materi kelompok kami.
yaitu sel hewan. Nah, di sel hewan sendiri ada mitokondria. Dapat kita ketahui bahwasannya mitokondria merupakan badan energi sel yang berisi protein yang merupakan gardu tenaga yang mengoksidasi makanan dan mengubah energi menjadi adenosin trifosfat atau kita kenal dengan ATP pada respirasi sel. Nah, baiklah, mitokondria sendiri mempunyai dua lapisan membran. Yang pertama itu ada lapisan membran luar dan lapisan membran dalam. Nah, lapisan membran luar ini teksturnya itu halus, sedangkan lapisan membran dalam teksturnya berlekuk-lekuk. Adapun mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi atau tenaga melalui proses oksidasi. Kemudian fungsi keduanya itu sebagai berperan penting dalam proses kimia, yaitu dalam proses pembentukan ATP. Dan mitokondria sendiri berperan penting dalam melepaskan energi untuk sel-sel yang mempunyai fungsinya masing-masing. Kemudian ada sitoskeleton. Sitoskeleton atau rangka sel tersusun atas 3 filamen. Yang pertama ada mikrofilamen, mikrotubul, dan filamen antara. Adapun fungsi dari sitoskeleton yaitu memberikan kekuatan mekanik pada sel dan membantu gerakan substansi dari sel satu ke sel lainnya. Nah, media yang kami gunakan di sini adalah media tradisional berbentuk 3 dimensi. Berdasarkan buku yang telah dibaca, bahwasanya penggunaan media pembelajaran 3 dimensi ini dapat membantu pendidik dalam menyampaikan pesan ataupun materi ke seluruh siswa. Cara penyampaiannya mudah dan praktis dan dapat menyajikan teori dan praktik secara terpadu. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan adalah kardus bekas, kertas karton, manik-manik, kain flanel, lem, gunting, penggaris, spidol, dan tusuk gigi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.